Oleh karena itu ya saya kira tidak jalan keluar, harus ada ya pelurusan kiblat bangsa. Ya, bangsa Indonesia ini sudah miring kiblatnya, bukan lagi Pancasila Undang-Undang Dasar 45. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada apa sama sekali ya. Saya juga tidak takut gitu. Bapak ini orang baik, tapi saya lihat Bapak ini tidak mampu mengatasi orang-orang yang berniat buruk di sekitarnya. Ya, beliau diam saja gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini di rubrik cecar. Siapa yang akan kita cecar? Siapa yang akan dicecar? Ini orang yang paling terkenal, tokoh besar di Republik ini, yang kadang-kadang di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan, tapi mau di luar, di dalam tetap kritis. Dan umatnya juga banyak, jadi jangan macam-macam dengan tokoh yang satu ini. Dia adalah Profesor Din Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahu mau dicecar nggak mau saya. Jadi, karena menyecar orang membatalkan puasa. Oh gitu, Prof. Dicecar itu artinya dialog cerdas secara refleks, Prof. Itu bagus. Iya, jadi di Refli Harun Channel ini, alhamdulillah per hari ini subscribernya sudah 100.000, Prof. Dalam jangka waktu luar biasa. Dalam jangka waktu 49 hari. Jadi Prof, saya merasa dapat kehormatan. 1 bulan lagi 2 kali lipat itu. Mudah-mudahan, insya Allah, Prof. Insya Allah. Mudah-mudahan besok bisa tambah lagi 20.000 lagi. Karena ada Prof Din Samsudin. Gimana kabarnya, Prof? Sehat, alhamdulillah ya? Sehat walafiat. Saya 2 bulan ini di rumah saja, mengambil hikmah dari musibah, dan ternyata bisa lebih kreatif, produktif. Kalau sebelum COVID, Prof kan meeting sehari paling cuma 1 atau 2 kali. Ketika COVID ini kan meeting bisa 10 kali di tempat yang sama. Nah, hanya 5 kali sehari. 5 kali ya, ya Sobat Era sekalian, sebelum kita take video ini, beliau baru saja zooming dengan alumni Gontor ya. Prof, dalam rubrik dicecar ini saya nanti akan bertanya banyak hal, Prof. Pertama-tama saya ingin tanya, Prof Din Samsudin bersama Prof Amin Rais, Prof Edi Suasono dan tokoh-tokoh lainnya itu termasuk yang mengajukan permohonan Perpu nomor 1 tahun 2020. Kan biasanya permohonan itu hanya mengikutkan tokoh besar, tapi tokohnya biasanya tidak partisipatif. Tapi tadi saya dengar malam ini bakal rapat juga di antara para pemohon. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Sebaiknya jangan diumumkan. Oh, sebaiknya jangan diumumkan. Oke. Takut rapatnya disadap. Oh. Rapatnya disadap ya. Kalau begitu jangan pakai Zoom tuh, Prof, rapatnya, Prof. Katanya Zoom bisa disadap gitu ya. Ya, bisa diceritakan, Prof, alasannya apa, Prof? Sampai ikut mengajukan. Pertama, saya pribadi merasa dan berniat sejak dulu sewaktu mengemban amanat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah ya, sesuai dengan amanat organisasi untuk mengawal penegakan konstitusi. Dan hasil tim PP Muhammadiyah waktu itu ada 115 undang-undang selama era reformasi yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Maka amanat Muktamar Muhammadiyah agar pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan upaya judicial review. Saat itulah, dan Bapak Refli Harun sangat membantu waktu itu ya, untuk kita adakan judicial review, terutama undang-undang tentang energi dengan batu uji pasal 33 itu. Nah, kemudian dalam perbincangan kami, termasuk di MUI, termasuk di Kongres Umat Islam Indonesia, disimpulkan bahaya besar bagi bangsa ini adalah adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dari
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, secara khusus yang terakhir ya, ini kelanjutan dari perjuangan lama ya, jihad konstitusi itu. Nah, terus terang sejak COVID ini kita semua ya sebagai elemen bangsa ini turun dan terlibat dalam upaya penanggulangan. Ya. Organisasi-organisasi saya pimpin membentuk satgas dan kita berjibaku di lapangan. Ya. Dan dalam keadaan keprihatinan, tidak cukup punya dana, ya betul-betul ya kita kerahkan segala daya dan upaya, ya, terutama lewat edukasi, sosialisasi. Ya. Dan ya MUI mengeluarkan fatwa, kemudian kita jelaskan betapa bahaya dari kerumunan, maka perlu physical distancing dan upaya lain lagi, terutama membantu ya, saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi. Maka kita penggalangan dana, filantropi Islam kita galakkan gitu. Alhamdulillah ya ada hasil. Nah di tengah itu kok tiba-tiba ada Perpu nomor 1 tahun 20 segera kita pelajari ya, secara selintas, common sense ya. Dan juga banyak mendengar dari pakar hukum khususnya tata negara ya, ternyata ada sesuatu yang serius dalam Perpu itu. Ada umpamanya bagaimana penegasian ya, peran dari lembaga-lembaga negara seperti DPR, seperti BPK, yang kemudian ingin ditarik ke tangan satu orang yang bernama Presiden. Ya. Dan yang kedua, kemudian sangat menyentakkan kita di sebuah pasal, ya, kalau tidak salah pasal 27 itu. Tentang ya, pejabat-pejabat tertentu dalam bidang keuangan, yang banyak sekali itu. Kemudian dinyatakan tidak boleh digugat, khususnya secara perdata. Nah ini kan menegasikan hakikat dari negara berdasarkan hukum. Nah saya pribadi kemudian menyimpulkan ya, bahwa dengan Perpu ini patut diduga ini adalah sebuah penguatan pembentukan yang saya sebut dalam bahasa Inggris constitutional dictatorship. Diktatoran yang bersifat konstitusional atau bersembunyi di balik konstitusi. Jadi ini sebuah bahaya besar. Oleh karena itu ya kita tetap fokus kepada penanggulangan COVID-19 dan kita desakkan pemerintah untuk fokus. Hanya dengan pemerintah fokus bersungguh-sungguh ya. Lihat saja di PP yang dikeluarkan terkait COVID ini ya itu menunjukkan tidak fokus. Dari 400 triliun ya 70 triliun untuk penanggulangan. Tidak cukup untuk membeli peralatan. Ada kesan ya pemerintah itu memang tidak berkonsentrasi 100% untuk memerangi COVID, tapi masih banyak mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Prof menangkap gejala itu juga nggak? Sangat. Dan itu kritik kami, bukan saya pribadi, bersama kawan-kawan lain. Dari awal ya, kita pantau, kita tengarai, kita sigi secara seksama ya. Betapa pertama kali pemerintah tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Bahkan ada nada meremehkan, take it for granted. Bahkan ada nada sombong, angkuh. Dan dari sudut agama ini berbahaya. Seharusnya musibah seperti ini, apalagi pandemi, ini harus disikapi dengan husnuzon kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sikap, wah Indonesia tidak akan kena COVID. Ada pejabat mengatakan di mana itu corona? Oh kita tidak kena corona, karena kita makan, mohon maaf, ada yang bilang nasi kucing. Ada yang bilang. Itu makanan saya waktu di Jogja itu nasi kucing itu, Prof. Iya, saya juga suka itu. Ya, tapi kalau dikaitkan kita tidak kena, ini menurut secara teologis sikap yang bersuuzon, berprasangka buruk terhadap Tuhan. Ada meremehkan. Sementara dunia, Italia, mana lagi sudah kita saksikan berjatuh korban. Jadi ada suatu sikap yang abai, ya, yang ignoring. Kemudian ditambah lagi ya langkah-langkah, coba lihat saja. Saya membuat seruan lewat meme untuk segera lockdown, apapun istilahnya. Itu pada hari pertama, dan saya tanya juga ahli matematik, ya, ahli pandemologi, itu angkanya menurut deret ukur korban berjatuhan secara eksponensial. Dan sangat berbahaya sekali. Seharusnya pada
2 bulan pertama kalau pemerintah serius, saya kira hasilnya, akibatnya tidak seperti sekarang gitu. Nah, kok tiba-tiba di tengah jalan mengeluarkan PP yang tidak sungguh-sungguh, terutama dengan tidak sungguh-sungguh dialokasikan untuk penanggulangan COVID. Seharusnya fokus pada wabah ini, ditambah dengan Prof, kalau kita bicara tentang pembentukan kebijakan ya, tidak fokusnya ini karena pemerintah ketakutan bahwa mereka tidak bisa menanggulangi dampak ekonomi sosial politiknya. Apakah mungkin kita pakai konspirasi teori, jangan-jangan banyak penunggang gelap yang ingin menunggangi dana-dana bencana ini, Prof? Saya kira bukan konspirasi ya, tapi itu gejala dan gelagat yang bisa dibaca ya. Karena kita sudah tahu lah sebelumnya betapa kuatnya oligarki, ya. Kemudian terdapat juga kleptokrasi, yang ini sebenarnya bukan terakhir ini, sudah sejak awal. Jadi kalau pemerintah seperti itu ya, saya dapat mengatakan dengan penuh istilah hukumnya patut diduga ya. Karena ada vested interest. Ada vested interest terutama yang bersifat ekonomi dan bisnis ya. Dan hati kita betul-betul tersayat ketika rakyat disuruh berada di rumah, karantina wilayah, tapi tenaga kerja asing datang berdatangan. Celakanya lagi diberi alasan yang manipulatif. Oh, mereka itu hanya mengurus perpanjangan izin ke Jakarta. Padahal data-data yang ada dan juga diakui belakangan ya, mereka datang dari China sana, sempat singgah di Bangkok, di karantina, baru masuk Indonesia, Jakarta. Dan ini masih berlangsung lagi ya, beberapa waktu setelah itu. Dan kemudian ada suatu sikap, suatu pernyataan yang kita baca dari pejabat negara, dari Menteri, Menko umpamanya, seperti meremehkan. Nah, ini yang menurut hemat kami dalam kehidupan bersama sebagai bagian dari rakyat warga negara ini, sesuatu yang sangat-sangat negatif, sangat destruktif, sangat berbahaya bagi kehidupan kita bersama ya. Maka akumulasi dari ini semua ya, kita mendesakan agar Perpu dan juga produk hukum lain yang sedang dibahas atau yang akan dibahas ini supaya ditinjau ulang. Umpamanya kalau mau serius pemerintah di tengah ketiadaan dana ya, kenapa tidak dana untuk pemindahan ibu kota atau dana infrastruktur itu dialihkan? Atau bagaimana galang dana masyarakat? Saya kira kita bisa. Dari 9 fraksi di DPR, hanya 1 fraksi yang menolak Perpu 1 2020, itu fraksi PKS. 8 lainnya melalui rapat di Badan Anggaran sudah mengatakan persetujuan mereka. Artinya perjuangan politiknya hampir selesai, Prof. Tinggal perjuangan ke MK-nya. Pendapat Prof bagaimana? Kan banyak tuh kader-kader Muhammadiyah di partai politik. Ya, memang itu masalah kita ya, apalagi ketika konstelasi dan konfigurasi setelah proses pengambilan putusan di legislatif sana sangat tergantung pada partai dan pada fraksi. Sementara partai-partai ini kan tersandera, tapi itu urusan mereka lah ya. Biarlah mereka mempertanggungjawabkan pada rakyat dan kepada Tuhan gitu. Tapi yang ingin saya katakan, perjuangan untuk menegakkan kebenaran ini yang kami yakini sebagai kebenaran tidak ada titik berhenti. We are at the point of no return. Berhasil, ya, sukses, gagal, itu persoalan lain. Dan kita tahu tembok yang kita hadapi ini sangat besar dan sangat tinggi sekali. Tapi ya, saya dan kawan-kawan ya, ini betul-betul sudah menyatakan ini sebagai sebuah perjuangan kebenaran dengan segala risiko. Kita ini alhamdulillah sudah selesai dengan dunia ya. Jadi kalau misalnya DPR menyetujui Perpu tersebut, maka akan menjadi undang-undang dan permohonan Prof. Din Samsudin dan kawan-kawan akan layu sebelum berkembang tuh. Terpaksa harus ditarik kembali itu, Prof. Gimana, Prof? Ya, tidak ada layu sebelum berkembang karena perjuangan akan terus kita lakukan. Saya sendiri belum sempat bertemu dengan kawan-kawan mereka yang disebut-sebut juga menggugat Perpu ini ya.
tapi ada kawan-kawan yang mengkoordinir ya. Oleh karena itu ini adalah pertemuan ide dan pikiran yang kita bersama-sama gitu. Dan saya dengar dari yang mengkoordinir ini, ya, kita percaya untuk mengkoordinir, ini cukup banyak ya, bisa disebut ribuan gitu. Dan seratusan tokoh-tokoh, tetapi untuk keperluan teknis ya. Karena itu perlu ada KTP, perlu ada NPWP. Sementara waktu untuk pengajuannya sangat mendesak waktu itu, maka tidak semua yang bisa ditampilkan. Ya. Tapi mereka mendukung. Dan sekarang dukungan alhamdulillah dari seluruh tanah air itu mendukung langkah-langkah ini gitu. Oleh karena itu kalau ini betul sudah diundang-undangkan ya, maka perjuangan kita akan terus. Berarti kita akan mengajukan judicial review, gugatan terhadap undang-undang yang sudah kami antisipasi. Jadi kemarin itu adalah langkah yang bisa disebut preemptif lah ya. Sebelum itu diundang-undangkan. Dan kalau betul DPR sudah resmi jadi undang-undang, ya kita akan teruskan. Jadi undang-undangnya mungkin setelah Lebaran, masa sidang berikutnya. Tapi persetujuan paling tidak substantifnya sudah selesai sekarang, Prof. Iya, tapi kata ahli kalau diajukan pada masa sidang sekarang, ya baru bisa dibahas pada sidang yang akan datang. Itu ada persoalan yang juga menimbulkan kontroversi. Itu menurut pakar hukum tata negara itu. Ya, tetapi mereka nanti tinggal pembahasan formalitas setelah reses langsung ke tingkat 2 paripurna. Jadi mau memberi hadiah lebaran kepada seseorang mungkin juga. Tapi begini Prof, ini ada pertanyaan yang lebih kritis lagi ya. Mohon maaf sebelumnya, kalau Prof Din Samsudin tidak bisa dipisahkan dengan Muhammadiyah dan MUI juga masih sekarang Prof ya? Saya ketua Dewan Pertimbangan MUI juga, tapi kan label Muhammadiyahnya jauh lebih melekat. Di sisi lain, Prof Din Samsudin adalah seorang pakar politik yang juga sangat kritis dengan pemerintahan. Bisa saya katakan itu sikap Muhammadiyah terhadap pemerintahan sekarang, saya nggak mau bicara pemerintahan yang lalu, atau sikap Prof Din Samsudin sebagai pakar politik pribadi? Ya, sikap seorang warga Muhammadiyah yang menghayati kemuhammadiyahan. Karena Muhammadiyah yang pernah saya pimpin ini sebuah organisasi yang sangat mengedepankan apa yang disebut dalam Al-Quran sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar, menegakkan kema'rufan, kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Ini sangat melekat sebagai sebuah ajaran Islam yang sentral. Maka Muhammadiyah dari dulu yang sangat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang dari waktu ke waktu, periode ke periode, ya, ritmenya, intensitasnya ya sangat tergantung pada situasi. Tapi prinsip itu tidak digalakkan. Jadi ini bukan pikiran seorang akademisi, tapi lebih ya karena saya menghayati nilai-nilai kemuhammadiyahan gitu. Dan ya didukung sebagai akademisi yang kemudian kita ingin ya driven data, based on data driven, dengan mengumpulkan data-data, dengan mengkaji. Jadi bukan sebuah sikap yang begitu saja ya, reaktif maupun reaksioner, tapi semata-mata ya, kendati misalnya Prof bahwa ada kader Muhammadiyah di pemerintahan, itu tidak menghalangi sikap Muhammadiyah seperti itu, Prof. Muhammadiyah tidak pernah berpikir demikian ya, untuk menyelamatkan kadernya di pemerintahan, bahwa jika ada seorang atau lebih kader Muhammadiyah di pemerintahan itu dititipi untuk berjuang membela nilai-nilai kemuhammadiyahan gitu. Pemerintah yang buku Muhammadiyah bukan Muhammadiyah yang butuh pemerintah. Kita tidak berpikir demikian, tapi hanya meyakini bahwa antara masyarakat, elemen masyarakat Madani seperti Muhammadiyah dan pemerintah itu saling membutuhkan. Muhammadiyah membutuhkan pemerintah agar ya, kehidupan kebangsaan kita baik dan benar, tapi pemerintah harus butuh masyarakat, terutama ya tidak akan jalan dalam segala penanggulangan masalah kebangsaan ini hanya oleh pemerintah sendiri. Karena khitah Muhammadiyah ya, yang diyakini oleh seluruh warga Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik kekuasaan. Ya, seperti mendukung atau tidak mendukung seorang calon presiden atau wakil presiden. Tapi Muhammadiyah dengan amar ma'ruf nahi mungkar terlibat dan aktif dalam politik moral, high politik. Maka kalau mengkritik pemerintah, menggugat undang-undang, ini bagian dari politik moral.
yang ya bisalah disebut politik high politik, politik adiluhung gitu. Pada setiap pilpres Muhammadiyah secara organisasi tidak berpihak. Tapi karena Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada warganya untuk mendukung partai politik tertentu, untuk mendukung calon presiden atau calon wakil presiden tertentu, ya boleh jadi di lapangan itu Muhammadiyah ya bukan terbelah, terbagi. Yang mendukung terdistribusi, teralokasi secara proporsional. Kita tahu bahwa di era reformasi dulu juga, tapi saya mau bicara era reformasi, kader Muhammadiyah terutama Pak Amin Rais itu mendirikan partai politik, Partai Amanat Nasional. Dan itu bisa dianggap sebagai representasi dari Muhammadiyah. Makanya mataharinya kan ada di sana, walaupun dibilang matahari Muhammadiyah lebih terang dibandingkan matahari PAN katanya kan begitu. Tetapi sekarang PAN sepertinya mulai surut, ada isu pembentukan partai baru oleh Pak Amin Rais. Nah, apakah Prof. Din Samsudin bagian dari itu, Prof? Saya kira saya sudah lama meninggalkan partai politik ya. Saya dulu pernah menjadi ketua Litbang, kemudian wakil sekjen sebuah partai Zaman berkuasa. dulu kan memang harus Golkar semua, Prof. Din. Dan sempat menjadi sekretaris, kemudian wakil ketua fraksi di MPR ya, di akhir Orde Baru itu ya. Tapi sekarang saya tidak terlibat di politik kekuasaan, apalagi saya sebagai seorang PNS atau ASN ya, dosen PNS ya. Dan kedua juga pendekatan saya adalah politik moral. Prof. Din belum pensiun sebagai ASN? Belum. Saya masih resmi sebagai dosen, sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Negeri ya. UI Negeri saya ya? UI Negeri. Dan saya berada guru besar di jurusan hubungan internasional, dipindahkan dari ilmu politik internasional, dan saya mengajar ya tentang global political Islam ya. Oleh karena itu saya tidak mungkin ikut partai politik. Harus netral ya kan? Sudah didorong-dorong, sudah diajak-ajak. Karena pilihannya satu, saya memilih perjuangan lewat politik moral. Yang kedua, saya bergerak di perjuangan yang bersifat lintas, ya, lintas agama. Ya. Walaupun saya ASN banyak juga itu yang main politik itu, bahkan guru-guru besar ya kan. Kita tahu bahwa iya circle politik atau think tanknya calon-calon itu kan dosen-dosen atau guru-guru besar di perguruan tinggi negeri itu. Terlepas bahwa Prof adalah ASN ya, tapi bagaimana dengan katakanlah ya sepak terjang senior. Kalau kita lihat hierarki Muhammadiyah, Pak Amin yang menjadi ketua dulu, lalu kemudian Pak Syafi'i Ma'arif ya. Pak Amin tahun 95, ya, tapi hanya 3 tahun. Kan? Karena begitu mendirikan partai politik harus keluar dari kepemimpinan Muhammadiyah. Kemudian 2000, Prof Din kan setelah itu. Saya 2005 dan 2 periode, terpilih lagi 2010 sampai 2015. Bagaimana pandangan Prof Din terhadap rencana, sudah santer nih, besok saya interview Pak Amin juga, bahwa Pak Amin akan mendirikan partai baru nih. Ya, sebenarnya kan hak pribadi seorang rakyat warga negara dan hak warga negara untuk berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar katanya tahun pasal 28 ya. Tapi kalau pertimbangan taktis strategis pada hemat saya, walaupun boleh ada multi party system, ada sistem multi partai, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak partai politik. Saya sebenarnya sejak 2009 jelang pemilu dan pilpres 2009, saya ulang lagi menjelang 2014, berada pada posisi pikiran yang agar ya, partai-partai Islam itu membangun koalisi strategis, kalau tidak bersatu. Dan terakhir ini ya, dan termasuk pidato saya pada Kongres Umat Islam Indonesia yang lalu itu, saya tawarkan agar Kongres Umat Islam Indonesia kemarin itu ya, di Bangka Belitung memutuskan berdirinya Partai Islam Tunggal dengan menggabung semua partai-partai yang ada. Sayang nggak laku ide saya itu. Oleh karena itu sikap saya jelas. Kalau ada siapapun warga negara, termasuk dari Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah seperti Pak Amin Rais, pendidikan adalah hak beliau sebagai warga negaranya. Tapi kesannya Prof ya, partai yang ini mohon maaf ya, partai sokol yang sudah kecil, katakanlah kan partai-partai yang berbasis Islam ini atau masa Islam ini kan rata-rata partai menengah kecil.
sudah menengah kecil pecah pula. PKS, UMKM. UMK. Misalnya PKS, sekarang ada Partai Gelora namanya, ya. Iya. Kemudian PAN nanti ada partai baru mungkin PAR ya, Partai Amin Rais. Amanat rakyat. Amanat rakyat ya. Itu gimana Prof ya? Kita lihat misalnya pemilu 55 Mas Sumi masih leading ya. Head to head sama PNI, lalu NU masih 3 besar, bahkan ada PKI juga waktu itu. Artinya kan makin tidak populer sesungguhnya pemikiran untuk partai Islam itu Prof. Itu bagaimana Prof? Ya, saya sangat setuju ya. Dan oleh karena itu perlu dipikirkan, dipertimbangkan secara mendalam. Apalagi kolam suara dari pemilih Muslim itu kan tertentu dan terbatas. Ya. Kalau dulu Mas Syumi sempat 43%, hampir 50% dari seluruh pemilih. Tapi pemilu sejak era Orde Baru sampai era reformasi itu nggak lebih lagi 30%, 35%. Dan cenderung berkurang. Dan apalagi masa pemilih tidak lagi bisa membedakan ini partai Islam atau partai bukan Islam. Karena sama-sama membela Islam, satu pada sisi positif. Di Golkar ada Majelis Dakwah Islamiyah, di PDIP saya ikut mendukung Pak Taufik Kemas mendirikan Baitul Muslimin, di Demokrat. Itu positifnya. Tapi yang kedua, sama-sama juga dipanggil oleh KPK gitu. Jadi sekarang negatifnya, akhirnya nggak ada beda. Antara syaiton dan malaikat tuh nggak jelas itu di mana lagi kita membedakannya. Itu normatif idealnya dalam Al-Quran. Ya, ada Hizbullah. Itu kelompok partai politik, bukan partai politik, kelompok ya, kelompok sosial yang berpegang pada nilai-nilai Allah. Ada yang kemudian dipengaruhi oleh syaitan gitu. Tapi kalau keduanya dikaitkan dengan the existing parties yang ada sekarang ini, waduh susah sekali ya. Ya, ada dimensi sekali-kali Hizbullah, tapi banyak kali Hizbul Syaitan gitu. Bridgingnya, jembatannya itu uang, money. Tidak hanya uang, faktor duniawi lain, termasuk jabatan, termasuk kekuasaan. Apa penilaian Prof Din terhadap pemerintahan Jokowi sekarang ini? Ya sekritis-kritisnya nggak apa-apa Prof. Karena saya menangkap begini Prof, ada ekspresi gitu ya, kekecewaan ya, pertama Muhammadiyah saya lihat, dan juga Prof Din pribadi terhadap pemerintahan ini. Saya nggak tahu di mananya gitu. Saya ingin meminta maaf terlebih dahulu ya. Saya tidak bisa disebut merepresentasikan Muhammadiyah secara organisasi. Karena tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Saya masih punya jabatan di Muhammadiyah sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di Kelurahan Pondok Labu, betul. Saya ketuanya sampai sekarang. Jadi kalau pernah sempat jadi presiden Muhammadiyah, sekarang saya hanyalah seorang lurah Muhammadiyah. Wah, itu seperti Khalid bin Walid itu. Ketika jadi panglima perang, kemudian diganti Umar bin Khattab kan? Betul. Gitu. Ya. Saya sekarang ketua ranting, jadi kalau bicara sikap Muhammadiyah, saya tidak punya hak untuk berbicara. Kecuali ya bisa merefleksikan nilai-nilai kemuhammadiyahan untuk politik gitu. Dan saya melihat pemerintah Presiden Jokowi ini dengan segala hormat dan takzim saya, dan kita tetap sikap dasar saya pribadi, sikap dasar Muhammadiyah juga ya, itu sangat loyal kritis. Kita tuh loyal terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi. Dan Pak Jokowi sah berdasarkan konstitusi kan? Berdasarkan pemilu demokratis berdasarkan konstitusi. Walaupun Pilpres kemarin saya juga menyimpan kritik dan cukup keras. Tapi kalau sekali sudah diputuskan dan apalagi lembaga negara sudah melantik, maka ya sah apa adanya gitu. Harus kita terima, harus kita dukung. Itu bentuk loyal kritis. Dan ini adalah derivasi, refleksi dari keloyalan kita kepada negara. Ya, sebagai warga negara, pertama dan utama sekali kita loyal kepada negara. Baru pada pemerintah, terutama yang sah dan demokratis terpilih secara konstitusional tadi itu gitu. Tetapi kemudian ya kita sebagai warga negara harus kritis, apalagi sebagai muslim yang berpegang pada amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu. Dan ini dimungkinkan. Itulah loyal kritis gitu. Nah, kritisisme yang kita tampilkan ini bukan karena like or dislike. Bukan karena benci, bukan karena
tidak suka, tapi semata-mata untuk kebaikan kehidupan kebangsaan kita itu sendiri. Dan selalu tolok ukur, batu uji dari kritik dan kritisisme kita itu, apakah pemerintah dan penyelenggara negara itu mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Dan ternyata pada penilaian kami, sistem politik kita yang ada sekarang dan hasilnya, output dan outcome-nya, jika dikaitkan dengan sila keempat, jauh panggang dari api. Sistem perekonomian kita, ya, termasuk praktek-praktek ekonomi, jika dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, jauh panggang dari api. Maka masalah besar bangsa ini adalah penyimpangan dan penyelewengan kepada Pancasila. Pancasila hanya dalam retorika, aku Pancasila, kami Pancasila, tapi pengamalannya tidak Pancasila. Coba lihat sekarang ini, ada ABK WNI yang ditindas, dianiaya, dan dilarungkan ke laut. Dari sudut Pancasila, ini bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi apakah kita memberikan respons yang Pancasilais ataukah tidak? Nah, ini yang kami kawal dengan segala resikonya. Pasti ada yang mendukung banyak, pasti juga ada yang tidak suka, ya, karena kita tahu. Tapi sebagai yang terbiasa dalam perjuangan ini, ya, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada apa sama sekali. Ya, saya juga tidak takut, gitu. Dan apapun resiko dalam perjuangan ini. Nah, pemerintah Jokowi 2 periode, terutama periode kedua ini, pada hemat saya, bermula dan memulai dari catatan, dari sesuatu yang patut kita catat, gitu. Sama proses pilpres itu sendiri, sampai kepada staffing, seperti staffing kabinet, sampai kepada bagaimana hubungan dengan oligarki, dengan kleptokrasi. Dan saya pribadi, tidak perlu disebut di tempat ini, punya pengalaman pribadi. Soal kleptokrasi atau oligarki itu, Prof? Soal ketaksungguhan. Ya, soal ketaksungguhan. Termasuk dalam menghadapi kleptokrasi dan oligarki itu, ya. Ya, bolehlah di ruangan ini, karena juga sudah sering saya sampaikan dalam ceramah, ya. Beliau itu dulu pernah, ya, waktu saya memimpin PPP Muhammadiyah ke istana, mungkin yang ada gambar ini di perpustakaan ada, ya, beliau pakai baju militer itu, minta tolong kepada PP Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menghadapi dan mengatasi mafia. Dan disebutkannya mafia itu dari satu, ya, sampai dari mafia beras, mafia gula, garam, daging, sampai ke mafia pendidikan, itu jumlahnya belasan. Itu kami bilang siap. Tapi apa yang terjadi? Mafia merajalela, mafia semakin merajalela. Itu mafianya berganti atau mafianya yang sama tuh, Prof, sebenarnya? Saya nggak tahu, saya bukan ahli mafiologi, ya. Saya bukan ahli mafiologi, kriminologi, ya. Tapi kenyataannya ada, masih kuat. Dan ini akan merusak, ya, tatanan good governance. Yang kedua, ya, ternyata ada pihak-pihak yang sebenarnya ingin mencari keuntungan dari posisinya di kehidupan negara ini. Kalau mau terus terang, saya nggak usah free riders, ya, pamannya, tidak juga, tidak gelap dia. Ini, ya? Terang-terangan, bahkan di awal, di depan, untuk mendukung sebuah proses, gitu. Jadi bukan free riders, ya. Ya, ya, by intention dia menunggang seperti itu. Nah, ini yang pada hemat saya, ya, Pak Jokowi itu orang baik, saya tahu. Saya sering berinteraksi dengan beliau, ya, selama saya jadi utusan khusus 1 tahun lebih, gitu. Cuma saya bilang, Bapak, ini terlalu terbuka, ya. Ini hanya untuk RH ini saya buka. Terima kasih. Karena saya dicecar, saya harus berada begitu. dicecar. Kalau enggak kan nanti orang mana dicecarnya. Silakan, Prof. Terus, Prof. Bapak ini orang baik, tapi saya lihat
Bapak ini tidak mampu mengatasi orang-orang yang berniat buruk di sekitarnya. Beliau diam saja gitu. Ya, sudah. Yang penting bagi saya sebagai sesama muslim ya, sudah sampaikan ya. Kata Al-Quran itu, wa ma ana illal balagul mubin. Tiadalah apalah saya hanya seorang penyampai. Nah, dan bagi ini bukan untuk kepentingan pribadi. Saya alhamdulillah ya belajar menjadi orang yang semata-mata hidup perjuangan itu untuk Allah, lillah. Tidak untuk jabatan. Saya kalau diberi jabatan pun kalau nggak cocok di hati saya mundur. Walaupun saya penganut aliran dan ajaran perdamaian ya dari peaceful coexistence damai di antara rakyat warga negara yang majemuk ini, juga peaceful solution ya. Maka jauh dari pikiran saya ya satu politik yang yang berorientasi kepada power politik ya. Tapi kalau menggalang ide ya, menggalang pikiran boleh ya. Tapi bukan untuk sesuatu yang negatif. Nah, saya melihat ya, memang ada penumpukan masalah berangkat dari escape from the problem, lari dari masalah, atau karena melihat masalah itu tidak dianggap masalah sehingga terjadi penumpukan masalah. Dan ketika terjadi penumpukan masalah dipandang bukan masalah, nggak apa-apa, apalah istilahnya itu ya, nggak apa-apa. Ini sebuah sikap hemat saya memandang remeh, bukan problem solver. Memandang remeh atau sebenarnya tidak mampu, Prof? Saya tidak mau ke sana. Tetapi tampilannya itu ya ignore from the problem, tidak escape from the problem. Ya, padahal ya sebenarnya baik. Dan kita perlu ya, terutama penyelenggara negara itu bisa bersatu, bisa secara konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Kita nggak jauh-jauh dari Pancasila. Prof ingin mengatakan bahwa persoalan pokok Pak Jokowi itu adalah banyak orang-orang di sekitarnya yang korup, begitu Prof ya? Saya kira mantan komisaris BUMN lebih tahu dari saya. Karena berada pada jarak paling dekat kan ya. Sebenarnya tidak juga dekat-dekat. Tapi coba lihat saja. Oke, kita bicara fakta, bukan asumsi. Kasus dan skandal Jiwasraya itu adalah mega skandal korupsi uang rakyat. Ya. Dan ini adalah state capture corruption. Korupsi yang dikendalikan oleh negara, sangat berbahaya sekali. Ketika itu dicoba-coba untuk ditutup-tutupi sampai sekarang kan, mungkin mereka merasa dilalahnya ada corona sehingga tidak ada yang mempersoalkan Jiwasraya. Kalau saya dan kawan-kawan saya, kita akan kejar ke ujung dunia. Ini kejahatan, ya. Sesungguhnya adalah kejahatan besar terhadap rakyat. Extraordinary crime against the people. Karena melibatkan, apalagi jika uang-uang itu ada tali temali dengan politik, maka perlu diungkap. Sayangnya DPR hanya membentuk panja-panja, padahal seharusnya pansus. Prof, ini dua pertanyaan terakhir, Prof ya. Kita tahu bahwa biaya politik itu mahal sekali, terutama ada presidensial threshold. Biaya kampanyenya juga mahal sekali. Siapapun presiden yang terpilih, mau dia orang baik, sekualitas malaikat, tapi kan pasti akan tetap tersandra dengan sistem politik yang mahal seperti ini, Prof. Saya setuju, dan oleh karena itu harus ada perubahan sistem. Harus ada perubahan struktur. Dan oleh karena itulah saya termasuk yang menyetujui untuk adanya amandemen kembali Undang-Undang Dasar 45. Dan terkait dengan kehidupan politik, ya batu ujinya sila keempat. Apakah sistem politik, struktur politik kita sekarang sudah bersesuaian atau tidak? Kalau kita dalami ya, sila keempat itu luar biasa. Kerakyatan jelas ya. Hikmah, ada kata hikmah, kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan, perwakilan. Kebetulan istilah-istilah ini istilah-istilah Arab. Dan merupakan konsep hikmah itu Islam. Muhammadiyah banget tuh, Prof. Demokrasi. Karena dulu ketua Muhammadiyah ya ikut terlibat dalam penyusunan itu, Ki Bagus Hadikusumo, termasuk yang mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa ketika ada keberatan terhadap 7 kata kan. Jadi Muhammadiyah sangat terlibat. Maka kami merasa bertanggung jawab untuk mengawalnya.
untuk mengawalnya dan tidak rela hati kalau ada yang merusaknya. Apalagi dengan klaim-klaim yang bersifat subjektif, klaim sepihak, kami Pancasila, padahal menyimpang dari Pancasila. Ini sungguh menyakitkan hati bangsa. Oleh karena itu ya, saya kira tidak jalan keluar. Harus ada ya pelurusan kiblat bangsa. Ya, bangsa Indonesia ini sudah miring kiblatnya. Bukan lagi Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Jalan keluarnya lurus kan. Nah, ini tergantung kepada keputusan politik di DPR sana, apakah partai-partai politik. Nah, sayang kawan-kawan itu kan tidak terlalu berminat atau mungkin ya, menikmati dengan sistem politik yang ada sekarang ini. Uang gitu. Prof Din, satu pertanyaan terakhir, Prof. Jadi apa solusi ke depannya, Prof? Kleptokrasi masih berpendar atau bersirkulasi di sekitar istana? Lalu solusi apa yang Prof Din tawarkan untuk breakthrough atau agar ada lilin cahaya di ujung tunnel, Prof? Ya, pertama mari kita memiliki kesadaran bahwa ada penyimpangan dari Pancasila, kita kembalikan ke situ, duduklah bersama membahas, ya kalau tidak untuk periode ini, untuk periode yang akan datang. Dan untuk itu memang ya para pemangku amanat, khususnya partai-partai politik harus punya kesadaran tinggi bahwa mereka itu adalah alat untuk mendorong demokrasi. Nah, kalau tidak ya saya justru mengajak elemen bangsa ini yang cinta damai, cinta keadilan, dan cinta kebijaksanaan untuk bersama-sama dalam koalisi kebijaksanaan. Ya. Grand Coalition dari siapapun, lintas agama, lintas suku, lintas profesi, tapi semata-mata untuk meluruskan kiblat bangsa, meluruskan kehidupan bangsa ini. Bukan take over. Bukan untuk berkuasa, untuk take over ya. Saya pribadi ya sebenarnya sudah merasa sudah cukup tua ya. Tapi ini harus disuarakan. Bahwa suara itu tidak terdengar sekarang nggak apa-apa. Siapa tahu pada satu waktu gitu. Tapi ini perlu kita lakukan semata-mata agar kehidupan kebangsaan Indonesia ini sesuai dengan cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini. Prof, terima kasih banyak Prof Din Samsudin. Wah, luar biasa ini, saya senang dicecar seperti ini. Apalagi cecarnya tadi kepanjangannya baik ya. Dialog cerdas secara refli. Dicecar. Oh, kalau itu dapat pahala itu. Yep. Selamat kepada semua kawan pendengar ya, subscribers ya. Makasih banyak, mudah-mudahan baik ke depannya, baik untuk kita semua, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa ini, Prof. Ya. Nanti tinggal kita tunggu bullying ini kepada pewawancara atau yang diwawancarai. Di RH Channel itu nggak pernah ditutup itu yang namanya komentarnya. Biar apa-apa, apa adanya, Prof. Jadi kalau ada yang membuli, ada yang hasad, dengki, alhamdulillah kita dapat pahala. Gitu. Pahalanya dapat dan tidak perlu dibaca. Tidak perlu dibaca. Ya. Betul. Makasih banyak, Prof ya. Ya, mari. Assalamualaikum. Ya, makasih. Ya, sobat daerah sekalian, itu tadi bincang kita dicecar dengan Profesor Din Samsudin. Yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.